Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi nextnya kita bahas infrastruktur sama tech nih. Jadi kurang lebih ada berapa nih? 3 tambah 3, 6 ya. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12. 16 saham ya kurang lebih ya. Nah, bosen-bosen dah tuh. Oke. Nah, jadi kita pertama Goto lah ya. Goto udah lama nggak dibahas ya. Dengan segala drama-dramanya, ya sebenarnya Goto salah satu saham scalping ya. Saham scalping ya. Mas Eman nggak ngikutin sih beritanya Goto ya. Tapi ya tetap aja nih, kalau misalnya dia tiba-tiba jadi perusahaan yang untung gitu ya, kalau misalnya net profitnya udah nol gitu ya, udah BEP dia kan tiba-tiba kan, wah nol nih. Nah tandanya bisa naik nggak sahamnya? Harusnya berpotensi bisa naik gitu ya. Karena kan sebenarnya ya marketplace kayak gini kan yang tech begini kan kalau masih rugi terus ya sulit gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu sih untuk Goto gitu ya. Terus ya kalau teman-teman lihat harganya kan gerakannya tipis-tipis juga ya. Jadi kalau misalnya memang yang suka scalping tuh masuk di Goto bisa ya. Masuk di Goto bisa, serius dah. Kenapa? Karena ini kecil ya teman-teman ya. Misalnya dari 63 teman-teman ngambil 2-3 fraksi habis itu dijual gitu kan, lumayan 4% gitu kan. Nah, tapi ya kalau misalnya balik lagi kita coba nilai benar-benar secara teknikal ya yang sedikit lebih objektif ya teman-teman tinggal cek nih. Ya kalau di sini harganya udah mulai naik dari 5657 ya ini higher low-nya terbentuk ya potensi untuk naik lagi bisa nggak? Ya ini bisa gitu ya. Terus tinggal dicek lagi, ya ini kan dia udah keluar nih dari area 65-nya nih. Yang mana kita ngelihat di situ ada area support, area resisten lah yang cukup kuat lah ya di sini nih. Nah nih, sini. Nah, jadi kalau misalnya dia belum bisa klaim 67-nya, ya potensi ke 63-nya ada. Tapi ya dilihat kalau misalnya nanti sentuh 63, konsolidasi 63 sampai 67 terus naik, ya bagus, berarti masih bisa naik. Tapi lihat juga nih, MA-nya gimana. Nah ini dekat MA 100, nanti dicek ya kalau MA 100-nya mantul, ini bagus banget. Sama dicek nanti inflow-nya seperti apa. Nah tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari stochastic slow, nah ini kayaknya masih agak kurang bagus gitu ya. Kenapa? Karena arahnya masih turun dan belum di area oversold gitu ya. Nah, jadi tinggal dicek lagi nanti. Kita cek dulu foreign flow-nya ya. Sekilas, wait. Nah untuk foreign flow si siapa namanya? Si Goto ya. Nah Goto ternyata nggak terlalu banyak ya. Emang kayaknya memang lebih banyak tektok ya teman-teman ya. Karena coba kita lihat dengan volume transaksi 40 juta lot ya. 40 juta lot dengan 266 miliar value-nya itu asingnya masuk 9M doang gitu ya. Jadi agak kurang lah. Jujurnya ya, kenapa ya? Karena emang kayak saham-saham buat scalping ya teman-teman ya. Jadi inflow-nya kan sebenarnya tipis gitu ya. Tipis, belum ada yang signifikan. Jadi ya B aja lah buat Goto. Sebenarnya gitu ya. Ya ini kan masuk lotnya gede gitu kan. Lotnya memang masuknya gede. Tapi kalau teman-teman lihat realize-nya di sini, ya netnya yang masuk ya itu relatif kecil. Jadi I think untuk sementara ya kurang lah buat si Goto. Kalau buat scalping oke nggak? Ya oke. Gitu ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Simpelnya gitu ya. Belum lah, kita belum ngeliat lah dia bener-bener bagus tuh kita belum lihat gitu ya. Kenapa ya? Karena asingnya di sini banyak kan tektokan gitu ya. Karena apa? Sahamnya liquid. Gitu ya. Oke. Next ya. Next itu kita ke Buka ya. Buka. Jadi ya agak-agak kurang ya dia memang ya. Buka. Nah ini juga Bukalapak teman-teman ya. Nah ini juga sama ya kayak si Goto. Sebenarnya Mas Amon simpel aja di sini. Apakah bagus untuk retail? Ya tentu tidak. Kenapa? Ya tinggal dilihat karakter sahamnya. Wah ini grejet nih, kayak nggak hidup sahamnya ya. Terus waktu naik juga ya banting lesu gitu ya. Jadi kalau misalnya saham nggak bervolume kayak gini ya tidak Mas Emon rekomendasikan gitu. Kenapa ya? Karena ini nggak retail friendly juga gitu loh. Ngapain capek-capek masuk duit di sini ya harganya di bawah sideway gitu kan. Mending teman-teman masuk reksadana pendapatan tetap. Ya kan? Kagak rugi. Ini masih bisa potensi turun masih bisa gitu ya. Nah, jadi ya kurang lah, Bukalapak kurang lah. Bener-bener enggak big no banget ya. Ya kalau misalnya dibilang, oh iya Bukalapak akan naik di situ gitu di sini. Ya, kalau misalnya dari Juli sampai
190 ya mantep kalau buat teman-teman yang dapat gitu ya. Tapi ya kalau Mas Emon ngeliatnya di sini nih agak kurang gitu ya di sini nih. Jadi ya lebih baik enggak lah. Dan juga dengan volume-volume kecil tuh agak jadi semakin tidak retail friendly gitu ya. Coba kita cek aja dulu untuk foreign flow-nya. Ini relatively masih banyak buangan dari outflow ya, outflow daripada asing. Jadi apa? Jadi nggak usah teman-teman beli gitu ya. Jadi langsung aja nih, oke kata Mas Emon, Bukalapak nggak usah dibeli. Ya kalau nanti tiba-tiba harganya spike tinggi ya di bawah arah, ya udah teman-teman nggak usah FOMO nih. Oh ya udah deh, aku coba cari yang lebih bagus aja. Gitu ya, misalnya kayak sektor emas, misalnya properti yang masih under value, itu coba masuk di situ gitu ya. Next lagi ya, dia agak kurang seru sebenarnya Bukalapak dan juga Goto ya, agak kurang lah, tapi nggak apa-apa lah ya. Terus kita cek lagi untuk si ini mana ini. Nah, si siapa namanya? Nah, next lagi, sorry. WiFi ya. Nah, WiFi. Coba teman-teman yang punya WiFi kasih tahu, boleh kasih tahu Mas Emon, Mas aku WiFi yang nyangkut di sekian, boleh nggak? Kalau misalnya supaya analis aku bisa ketahuan nih teman-teman ada yang nyangkut di berapa, jadi ya kita bisa sama-sama tahu gitu ya. Gitu. Kalau ada yang mau share boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa penjelasan Mas Emon tuh agak relate lah ke teman-teman gitu ya. Nah jadi untuk WiFi teman-teman sebenarnya gini. Ya kalau misalnya dicek dari strukturnya gitu ya. Nah sebenarnya apakah WiFi ini masih uptrend ya, ini masih dalam fase uptrend gitu ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman lihat ya dari sini ke sini ya ini si WiFi apakah patah trend ya, di sini patah trend nih. Nah coba dicek lagi nih, apa nih? Nyangkut di 4000 ya, 3970, WiFi udah CL. Oh berarti CL pucuk, sangkut di 3880. Nah, ya biasa ya Pak Hasim mainnya kasar ya, langsung banting arah ya, ya udah pasti nih. Worry langsung retailnya ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin structure ya daripada technical gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, kita bagi ya, kita lihat strukturnya nih, higher high, higher low gitu ya di sini. Nah, ini kan di sini ada area sebenarnya yang harus diuji di sini sebelum harganya naik gitu ya. Begitupun dengan kondisi naik, sometimes tuh dia akan uji dulu yang namanya area support. Jadi kita tinggal lihat major supportnya tuh di area mana ya. Nah, kali ini untuk kasusnya si Nah, kali ini untuk kasusnya si WiFi ya, teman-teman kita cek area terakhir yang menjadi resistance atau support yang kuat itu sebenarnya ada di area sini nih. Nah, nih. Di area berapa? Di 3070 ya. Nah, 3070 ini nih, ya 3070 ini sebenarnya wajar sekali teman-teman kalau even dia tarik dari sini ke bawah. Asalkan nanti di 3070-nya dia naik. Ini sebenarnya masih ada potensi. Kenapa ya? Karena teman-teman lihat area 3070 ini adalah area konsolidasi gitu ya. Ya sayangnya dia nariknya terlalu jauh gitu ya ke bawah. Harusnya idealnya sebenarnya sampai 3600 aja harusnya udah bisa naik. Tapi ya kalau misalnya teman-teman udah berhasil cut loss ya ini tinggal kita cek nih. Kira-kira masih bisa nggak nanti WiFi naik lagi gitu ya. Ya disayangkan lah dia nggak jaga dia punya previous support ya. Dia nggak jaga, ini disayangkan lah. Tapi ya secara structure ya kalau dia break dari 3670 ya memang jauh nih ya. 3970 average down di berapa? Ntar lah ya, coba ya. Nah sekarang kita lihat lebih dekatnya gini. Sebenarnya kemarin Mas Emun udah cek ya untuk demand area di 330. Nah ini kalau misalnya dia bisa bertahan sebenarnya bagus. Tapi ya ini karena misalnya penurunannya itu sangat dalam teman-teman ya, ini pantau resiko sampai ke 3100 gitu ya. Nah idealnya sebenarnya kalau misalnya di sini ketembus ya 3100 harusnya kita bisa lihat yang namanya technical rebound gitu ya. Harusnya. Nah ini dicek nih. Ini MA5, MA10-nya kan crossing di bawah ya. Terus tinggal dicek kalau MA100-nya dia kena terus dia mantul lagi. Nah ini sebenarnya momentum buat teman-teman yang belum punya gitu ya. Jadi waktu teman-teman cut loss di situ banyak yang masuk. Jadi mana yang ngomongnya ya? Makanya teman-teman sebenarnya kalau teman-teman dengerin Mas Emon ya sebenarnya Mas Emon selalu ngomong nih, ketika teman-teman mulai ngelihat harga itu turun 3-5% ya dari posisi teman-teman, ada baiknya teman-teman cut loss dulu untuk kejar di harga bawah gitu ya. Jadi kalau teman-teman kategori loss 3-5% itu
sekali JJS ya, sekali day trade itu ngambil 3-5% tuh lebih gampang gitu ya. Dibandingkan ketika teman-teman udah drawdown lebih dari 10% gitu ya. Nah, di sini ya tinggal kita cek nih dari beberapa indikator. Nah, sayangnya teman-teman ya, sayangnya ini inet ya ini WiFi ya ini tinggal tunggu dianya crossing up aja. Kenapa? Karena disinilah kita ngeliat area oversold ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat ada yang namanya crossing down daripada stochastic slow, nah itu sebenarnya signaling lah bahwa akan ada pembalikan arah dari tren kenaikan gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi tinggal kita cek di foreign flow-nya gitu ya. Kita tinggal cek di foreign flow-nya untuk si WiFi. Nah, WiFi, nah wajar nggak dia turun ya? Ini wajar, karena apa? Karena kita ngeliat outflow-nya terlalu besar ya. Outflow dari asingnya dari tanggal 12 ya, flash sale ya. Itu asingnya buang terus ya, 100M lagi, 43M, 49, 26. Ya memang overall ya kalau teman-teman ngeliat ya, waktu inflow juga inflow-nya kencang ya, waktu di awal-awal Desember. Which is bagus. Nah, tapi ya buangannya inilah yang membuat harganya jatuh lebih turun gitu ya, jatuhnya lebih tinggi. Nah, tinggal cek kira-kira kalau dia turun make sense nggak retailnya lebih banyak gitu ya. Nah ya udah, ini tinggal kita cek penurunan terbesar tuh 12 Desember ya. Spesifiknya 12 Desember, coba kita lihat dulu. Oh iya nih, XL, YP, XC, CC, OD, DR tuh siapa ya? Coba kita cek ya, DR, RHB. RHB, kalau OD kan, OD tuh kayaknya BRI ya. Nah, jadi kan ini sebenarnya lebih banyak retail ya di sini ya. Langsung buang barang siapa? Aku, PD, ZP, Aset, sama MG. Nah, coba biar fair kita cek seminggu terakhir ya. Waktu harganya di bawah koreksi. Nah, ini XL, XC, SQ ya, PD, OD, ES, AZ nih majority retail lah di sini. Buang barangnya gede langsung Aku dan BK. Nah, jadi sebenarnya ya bisa dibawa naik ya mungkin sebentar lagi teman-teman ya. Ini potensi balik arahnya bentar lagi. Kenapa ya? Kalau misalnya kita lihat di sini inflow-nya masuk lagi nih, dibawa turun di 3130. Ini salah satu area yang bagus banget buat entry gitu, karena stochastic slow-nya udah ini nih, udah golden cross ya, udah GC. Jadi kalau misalnya teman-teman dicek, kalau teman-teman nyangkutnya lebih besar dari 10% ya saran manajemen udahlah di hold aja. Kenapa? Ya kalau belum legowo buat cut loss, ya nggak usah di cut loss, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena nyari buat keuntungannya tuh udah lebih repot gitu ya. Jadi apa? Jadi ya udah ditunggu aja. Kalau misalnya nyangkutnya bener-bener dari pucuk nih ya, lossnya udah sampai 24%, ya kalau mau beli WiFi harga bawah, coba pakai akun lain gitu ya. Coba pakai akun lain, pakai broker lain, supaya apa? Supaya teman-teman nggak ngelihat di sini average, nggak ngelihat di sini average tinggi gitu ya. Jadi nanti tinggal ditransfer aja sahamnya waktu sama. Jadi maksudnya gini, karena teman-teman masih pengen beli WiFi ya, daripada teman-teman average down, mendingan teman-teman beli di bawah. Buka pakai akun lain ya, sekuritas lain lah. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat average yang lebih murah. Nah, jadi nyangkutnya ini dibiarin aja jadi pembelajaran. Oh ini ya, kalau misalnya saya masuknya FOMO terlalu tinggi, masuknya di pucuk. Nanti kalau misalnya si WiFi udah naik ya, di sini kan sebenarnya juga bisa nih. Nanti harganya naik ya, teman-teman masuk di harga bawah. Nanti kalau misalnya udah ada waktunya, udah cuannya banyak ya udah dari sekuritas A tinggal ditransfer sahamnya ke sekuritas B. Tuh, nanti ke average sendiri gitu ya. Kenapa Mas? Supaya ya teman-teman nggak nambahin duit nyangkut di sini gitu. Jadi kalau teman-teman averaging down, ya salah satunya emang ngurangin rata-rata. Tapi ingat, ketika teman-teman masuk lagi duitnya, duit teman-teman makin banyak nyangkut gitu ya. Jadi saranku dua ya. Either pakai tempat lain terus masuk lagi di WiFi, tunggu harganya lebih turun lagi. Atau yang kedua, teman-teman biarin aja dia nyangkut, tapi teman-teman switching ke saham yang lain yang masih ada potensi di bawah dan ngebawa naik gitu ya. Gitu. Itu ya untuk si WiFi ya. Tapi kalau WiFi dibilang bagus ya, ini sih bagus ya, selama nggak skandal ya dia ya. Gitu, oke? Itu aja sih untuk WiFi ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen entry di WiFi ya, dicek dulu nih MA 100-nya ya, buat yang belum punya. Kalau 3.000-nya kuat ya silahkan masuk untuk ngambil entry. Kenapa? Karena teman-teman dapatnya udah di harga bagus. Koreksi 25-26% nih, kalau sampai kena MA 100 sih, 27%. Emang agak sedikit, agak kayak kelihatannya jahat gitu ya. Buset nih, di sini saya nyangkut 27%.
Tapi buat yang entry bagus gak ya? Ini angka bagus karena teman-teman udah tahu ini udah koreksi 27%. So that's why Mas Emon selalu bilang, kalau misalnya harga saham itu lagi rally, harus dipantau. Jangan sampai teman-teman waktu crossing dia tukar arah ke bawah, di sini nggak pasang cut loss gitu ya. Nah, fungsinya si cut loss itu buat apa? Kalau teman-teman entry kecepatan, misalnya minus, oke, realize minusnya 3%. Nah, harganya udah turun misalnya 15 atau 20%, ya put entry lagi di sini gitu ya. Ya memang pakai modalnya minus 97, Pak. Jadi modalnya kan pakai 97% kan, dari loss yang 3% ini. Tapi at least buat ngebalikin ke modal awal itu jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman ketika loss-nya udah sampai 20%, gitu ya. Di saham bagus pun kalau misalnya entry teman-teman salah, ya ini sayang waktunya ya, nunggu lama gitu ya. Gitu, oke? Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk si WiFi ya, kalau kita lihat foreign-nya masih agak lama, ya tunggu aja dulu gitu ya. Oke? So, I think itu untuk WiFi ya agak sedikit tricky ya. Ini banyak banget yang kena ya, sama kayak mungkin di sini kita tuker sedikit ya, di sini biar sama ya. Inet ya, nextnya ya. Inet ya. Nah, untuk Inet, nah ini sama nih. Nah, Inet teman-teman ada yang nyangkut lagi nggak teman-teman? Inet. Nah, untuk si Inet, nah ini juga sama ya. Sebenarnya enakan beli itu ketika kita ngeliat bener-bener drawdown ya, ketika dia turun. Nah, memang waktu FCA, nah ini juga salah satunya gitu ya, agak sulit. Kenapa? Ya karena di bawahnya tinggi gitu. Ya dia mau RI gitu kan. Ya idealnya sih sebenarnya supaya teman-teman nggak FOMO gitu ya, dicek. Wah, ini harga saham naiknya udah berapa ya? Oh, naiknya udah 200% dari kapan? Dari tanggal 6 November sampai 11 Desember ya, kurang lebih sebulan lebih dikit gitu kan. Nah, ini kemarin ya pergerakannya di bawah ARB gitu ya, 15% turun. Nah, jadi apa? Jadi ditunggu dulu nih. Nah, buat teman-teman yang masuk di pucuk ya, Mas emang nggak tahu seberapa besar teman-teman masuknya gitu kan. Nah, ini kan dia punya berita juga simpang siur ya, mau RI juga kagak tahu bener apa kagak infonya ya. Gitu. Jadi ya ditunggu dulu teman-teman ya, ini ada potensi untuk turun ke bawah nggak? Ya ini ada potensi. Kalau Mas emang ngeliatnya pertama MA5-nya udah crossing, MA5, MA10 crossing ya. Di bawah crossing sama satu candle, and then teman-teman juga lihat, oh ini udah ketinggian nih. Kenapa? Momentum dari stochastic flow-nya juga udah ngasih tahu sebenarnya, oh iya nih, ini sudah closing down ke bawah. Jadi potensi untuk koreksi lebih besar sebenarnya ada, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ekspektasi lebih banyak dari Inet gitu ya. Nah, Inet ya ini apakah ada potensi turun ya, dengan ngelihat ARB ini sebenarnya mancing ya snowball effect lah ya. Jadi pada panik ya bisa jadi nih turun lagi ke 685. Jadi pantau lah kalau misalnya dia turun 685 ya potensi downside-nya malah makin gede. Tapi seandainya dia masih bisa jaga di 705 ya apakah ada potensi naik ya, ini bisa jadi. Tapi kembali dilihat di sini apakah ada asing yang masuk atau enggak. Kalau misalnya di Inet asing yang nggak ada yang masuk, maka agak sulit nih kita untuk analisa apakah si Inet itu berpotensi naik apa enggak. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah ya teman-teman lihat, oh asingnya buang lagi. Nah, karena sebenarnya susahnya FCA atau dia disuspend itu teman-teman nggak lihat ada transaksi di sini. Nah, ini mempersulit kita untuk analisa gitu ya. Kalau misalnya ini dihapus kan psikologinya sebenarnya beda ya. Meskipun ya teman-teman tahu di tanggal 3 tuh asingnya masuknya gede banget, 140 M gitu ya. Jadi benar-benar sebelum suspend masuknya gede. Terus tiba-tiba teman-teman lihat, wah tanggal 19 asingnya buang nih, buangnya gede banget. Ya wajar lah harganya turun. Tinggal kita lihat yang buang siapa. Oh, di tanggal 19 gitu ya. Set. Nah, XL-nya masuk gede, teman-teman. XL-nya FOMO. XL, CC, XC, PD, SQ, NI, KK, YP. Nah, ini retail semua nih. Gitu ya. Banyak kan ini retail ya. Ini CC Mansek ya, Ajaib, PD Indo Premier, SQ BCA, NI BNI, KK itu kalau nggak salah Samsak ya kalau nggak salah ya. Oh, Philip ya. Philip, nah ini juga semi-semi retail, YP juga retail. Nah ini majority siapa? XL, oke. Buang barang siapa? Ada Mamang, Buyur, MG, dan BK. Itu ya, jadi wajar lah kalau dia lanjut koreksi gitu ya. Nah jadi ini dilihat dulu nih. Kalau karena ini masih tinggi, apakah ada potensi buangan besok? Ya ada. Kenapa? Karena ini masuknya pada tinggi-tinggi nih. Di average-nya 740-an. Jadi di sini kita udah tahu majority retailnya akan nyangkut. Jadi besok apakah dibawa turun? Ya menurut Mas Emon berpotensi gitu ya.
Karena ini buangannya gede banget nih si Mamang Guyur ya. Nih. 16% dia yang buang semua. 34% dari transaksi rata-rata buangan dari MG gitu ya. MG, BK, dan ZP gitu. Jadi kalau yang Mas mau lihat bisa berpotensi gitu ya. Turun lebih lanjut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk foreign-nya buang, hati-hati teman-teman ya. Lagi Mas mau lihatnya bursa sisa 5 hari, hati-hati teman-teman ya. Jangan cuan di tahun 2025 habis gara-gara teman-teman terlalu FOMO dan terlalu greedy ya. Di sisa 5 hari pun masih dikejar gitu ya. Santai dulu aja teman-teman ya, retrace, kita sama-sama cari saham-saham yang bagus. Jadi buat yang mau masuk di Inet ditunggu dulu sampai dia turun. Kalau udah turun baru teman-teman masuk lagi. Tapi buat teman-teman yang udah punya harga barang di bawah ya, di 500 let's say, ya silahkan ngapain, silahkan hold aja gitu ya. Tapi masalahnya takut harganya turun lagi, silahkan di TP setengah. Supaya apa? Supaya teman-teman udah merasakan juga, oh iya, saya bagus nih strateginya, udah dapet cuan gede, potong setengah TP, at least udah merasakan cuannya sama modalnya udah balik setengah gitu ya. Itu oke juga. Sama misalnya teman-teman yang ada di 600-an atau 700 pas, coba dipantau besok. Kalau menurut teman-teman masuknya terlalu banyak, silahkan kurangan porsinya setengah. Atau mas, aduh kebanyakan nih mau TP dulu 3/4 nggak jadi masalah. Karena apa teman-teman, nggak penting cuannya seberapa, yang penting kalau Mas Emon ya nggak penting teman-teman cuannya berapa. Kalau cuannya teman-teman lebar 2 jempol, tapi kalau sampai nyangkut ini akan susah gitu ya. Jadi ya kebawa mental sampai tahun 2026 lah kalau nyangkut lagi kan. Gitu ya. Harapan Mas Emon sederhana lah. Ya kalau misalnya tipis-tipis 700, aduh Mas takut. Apa nggak apa-apa buang, ya nggak apa-apa banget buang. Gitu ya, buang dulu nggak apa-apa, cuannya tipis nggak apa-apa. Nanti di 2026 kita start lagi yang lebih bagus gitu ya. Karena 2026 kan belum mulai nih. Tapi kita siapin dulu ya, yang bagus-bagus ya. Tuh, oke? Kurang lebih gitu lah ya. Ya kalau Mas Emon sebenarnya agak jadi rem lah buat teman-teman gitu ya, supaya nggak FOMO, udah sisa 5 hari. Sayang banget nanti cuannya malah dibawa nyangkut ya di saham yang memang lagi akan turun. Jadi ya diperhatikan ya. Tuh, nextnya MTEK ya. Nah, MTEK ini juga sama ya, FOMO dari Superbank kelihatan banget, udah kebaca lah ya teman-teman ya. Jadi ini juga nggak tahu nih, ini banyak nggak yang nyangkut nih di MTEK nih. Inet baru masuk, dicek lagi ya teman-teman ya, kurangin ya kalau porsinya terlalu banyak ya. Apaan yang fundamentalnya bagus? Inet, Inet. Ya oke sih, tapi tergantung ya. Tergantung tuh internet rakyat jalan nggak. Kalau internet rakyat ternyata nggak jalan ya, bisa jadi nyungsep, itu ada resiko juga di situ ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Mas Emon sih sarannya gitu ya. Pokoknya turun 3% nggak yakin buang, karena nyari duit susah gitu ya. Mas nggak siap main di saham, pindah teman-teman ya, kemana? Reksadana. Itu pindah atau kurangin porsinya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena teman-teman masuk di saham tuh tujuannya buat apa gitu ya. Kalau tujuannya buat giveaway ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk ngembangin portfolio dan merasa, aduh kayaknya belum siap, kecilin dulu modalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya saham-sahamnya, masuklah di saham-saham yang bagus atau nggak masuk di banking pelan-pelan gitu ya. Nah, nextnya untuk MTEK nih. MTEK FOMO Superbank kan. Sebenarnya apakah MTEK bagus? Ya ini bagus. Apalagi sebenarnya Piala Dunia kan, ya tau lah. Pemainnya di sini-sini doang kan ya. Video lah, punyanya MTEK juga, SCMA lah. Itu kan sebenarnya bagus gak? Bagus gitu ya. Tapi ya kalau kita ngomonginnya flow di sekarang ini kurang bagus gak? Ya ini kurang bagus di sini. Tapi apakah ini wajar seperti ini, koreksi seperti ini? Ya ini sangat wajar teman-teman ya. Kenapa ya ini termasuk koreksi sehat karena memang di sini ya dia masih dalam kategori uptrend. Nah, tapi ini harus dijaga-jaga nih di harga 1.200 ini. Nah, 1.200 ini kalau dia turun lebih bawah lagi, nah ini hati-hati nih. Bisa jadi yang namanya uptrendnya jadinya patah gitu ya, patah tren. Satu kali lagi ya, di bawah 1.200 sama di bawah 1.070 ini bakalan jadi confirm bottom. Nah tuh di 1.400, ya mungkin MTEK kalau misalnya dibawa masih oke lah. Tergantung grup-grupnya lah, kalau Superbanknya oke, SCMA-nya jalan, videonya IPO lagi ya bisa jos gak? Bisa ya, apalagi kalau misalnya dia manfaatin momentum untuk si video itu ini ya IPO ya, itu I think masih bisa lah untuk MTEK. Tapi ya balik lagi teman-teman ya, kita di sini kalau bahasnya flow ya, money flow,
Ya kalau di sini retailnya banyak ya bandarnya buang lah, gujur dulu kan. Nah, makanya itulah sebabnya kalau misalnya kita masuknya ketinggian minus 3% langsung buang aja dah. Mas, tapi nanti kalau naik ya udah berarti bukan rezeki, teman-teman. Simpelnya seperti itu gitu ya. Karena pasti ada kok yang dikasih naik tinggi gitu ya, tapi tinggal tunggu aja kapan. At least teman-teman tahu resiko per trade-nya teman-teman seperti apa. Nah, di sini, nah ini yang menarik nih. Lihat, MA100 reject ya. MA100-nya hampir di reject, tapi dia tetap bisa close di atas. Sebenarnya secara momentum bisa jadi mantul, bisa jadi turun. Kenapa? Ini bahayanya di MA100 sebenarnya. Kalau dia ini mantulnya kuat, sebenarnya kita bisa lihat yang namanya MTEK tuh masih bisa rally lagi gitu ya. Tapi di sisi lain, teman-teman harus perhatikan juga momentum dari stochastic slow ini udah masuk area yang oversold ya, tapi si merahnya belum mendekati gitu. Jadi ya, apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada gitu ya. Ini potensi naik apa ada? Ya ini tetap ada. Tapi tinggal tunggu nih, ini kapan dia naiknya gitu ya. Tapi tetap teman-teman ya kalau misalnya mau masuk silakan masuk bertahap, jangan langsung semua. Kenapa? Karena hari bursa udah mau selesai dalam 5 hari ya. Masih long holiday, jadi tahan dulu ya, kalau mau masuk tipis-tipis, titip-titip sendal dulu nggak apa-apa, jangan sampai sangkut, oke? Nah, jadi kalau misalnya nanti ya, kita nggak berharap banyak, kalau misalnya pun si MTEK bisa bertahan di 1220 sampai 1255, ada potensi naik nggak? Ya ini tetap ada potensi untuk naik gitu ya. Nah, sekarang kita cek foreign flow-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk foreign flow daripada MTEK ya kita tinggal cek nih, kira-kira yang buang siapa nih MTEK. Nah, good news buat teman-teman ya. Jadi 2 hari terakhir MTEK dibawa turun, tapi foreign-nya masuk. Bagus nggak? Bagus, ini yang kita suka. Good news-nya itu. Terus teman-teman lihat, oke, di tanggal 16 naik ya. Tanggal 16 kayaknya di sini ya. Nah, ini ya, tanggal 16 ya. Before Superbank IPO ya. Nah, ini harga dibawa turun. Nah, tapi bagusnya apa? Di sini ya, udah kita lihat ya. Waktu turun 9%, asingnya buang dikit ya. Coba bandingkan outflow 1,3 M sama inflow 140 M. Jelas sangat jomplang. Jadi kita tahu masih akum nih seminggu terakhir. And then kita cek, oke 18 dan 19 masih ada inflow gitu ya. Jadi bagus nggak? Bagus. Jadi kalau teman-teman lihat asingnya inflow-nya naik konsisten gitu ya, tinggi lah, cukup tinggi, tapi harganya turun. Nah di situ yang kita suka. Tandanya apa? Berarti ini buangannya lebih besar dari domestik nih, harganya turun, tapi asingnya kembali akum atau inflow gitu ya. Nah ini tinggal dicek nih untuk si MTEK gitu ya. Nah, MTEK tanggal 19 dulu ya. Ini ada ZP yang masuk XL. Oke, XL masuk, KZ beli lagi, ZP juga beli lagi. Nah, ada AZ, ada KZ, YP exchange-nya juga kecil per tanggal 19. Buang barang ada YU sama aku ya. Tinggal dicek seminggu ya, tanggal 15. Cetek LG, ZP, KZ. Nah, KZ-nya ternyata akum nih, akumnya gede. LG juga ya. LG sama ZP juga sama meskipun ada buangan. Tinggal dilihat buang barang siapa. Oh, YU, AZ, CC sama NI. Nah, kalau dari sini kita ngeceknya itu 3 hari ya. Kita cek bener-bener spesifik dari tanggal 17. Nah, di sini ya retailnya adalah XC sama YP. Jadi still wait and see ya. Still wait and see dulu. KZ sama ZP juga masih masuk ya. Tapi hati-hati nih. XL di sini udah mulai jualan. XC juga kalau dilihat udah mulai kurangin barang. YP juga mulai kurangin barang. Jadi kalau menurut Mas Emon sih sebenarnya kalau teman-teman nanti ngelihat harga di bawah koreksi dikit ke 1180, berpotensi nggak? Ini berpotensi. Kenapa? Karena 3 hari terakhir, di sini ternyata retailnya masih masuk. Tapi yang menarik adalah di sini ya 3 hari berturut-turut sebenarnya dalam kategori masih imbang gitu inflow-nya. Jadi kalau misalnya yang nyangkut di atas ya udah, kalau mau hold silakan di hold. Tapi ya menurutku tunggulah beberapa hari, 4-5 hari sampai tahun baru ini habis, baru teman-teman coba pelan-pelan akumulasi di MTEK gitu ya. Jangan tembak semua tapi masuknya bertahap. Itu ya, karena ini bagus nih, di sini masih ada inflow dan masih kenceng. Jadi potensi untuk 2026 MTEK naik masih bisa nggak? Ini masih bisa buat di jangka sedikit panjang gitu ya. Jadi gitu ya untuk MTEK ya. Tinggal ditunggu lagi 1100 kalau mau masuk bisa. Pantau juga stochastic slow-nya agak dalam. Sekali lagi turunan bagus. Kenapa? Karena ini akan ngecoh retail yang nyangkut di 1400, nyangkut sekitar 20% gitu ya. Oke? Itu ya untuk MTEK. Jadi kalau sahamnya bagus, Mas Emon akan bilang bagus, teman-teman ya. Kalau misalnya sahamnya gorengan, akan Mas Emon bilang nih gorengan dan Mas Emon nggak yakin gitu ya. Oke, data ya. Nah,
Next, untuk data ya teman-teman ya. Untuk data ya kita cek nih. Jadi masih ya gimana ya lihatnya ya. Untuk data ya kita ngelihat basically ya dari enggak dari ATH sih, dari previous high-nya ya kita lihat koreksinya udah 40%. Menarik ya. Bottoming di 4.000 ya. Bener gak sih? 6.000. Ya, menarik lah. Oke lah. Nah, ini dicek nih. Nih ya. Dia ini si data nih harus bisa klaim ya. Harus bisa klaim lagi nih 4.400 nih. Kenapa? Kalau bisa dia klaim lagi 4.400, tandanya kita tahu memang secara teknikal dia benar-benar mau naik lagi gitu kan. Tapi di sisi lain gitu ya, kalau teman-teman lihat ternyata si data makin jatuh ke 4.000, ya ini bagus. Kenapa? Ya karena ibaratnya dia belum mampu. Sama kalau misalnya teman-teman mau masuk, ya bisa nih consider masuknya di 4.000. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini bottomnya 3 kali gitu ya. Ya triple bottom lah let's say ya. Jadi menopang dia untuk naik ini lebih kuat gitu ya. Jadi ini kan kita lihat area resisten lah ya 4.500. Wajar sekali yang namanya terjadi rejection, tapi kalaupun dibawa ke 4.000 lagi ini juga tetap masih oke gitu ya. Ini dilihat momentumnya stochastic slow juga naik. Mas, potensi untuk besok langsung naik bisa nggak? Bisa, tapi tetap seperti biasa 5 hari terakhir Mas Emil akan bilang jangan expect terlalu besar di sisa 5 hari dan bursa juga yang agak nekuk ke bawah gitu ya. Itu. Kita tinggal cek foreign flow-nya, bisa teman-teman pantau kalau mau si data gitu ya. Nah, data ya masih akum lah. Kalau day trade cantik masih bisa ya teman-teman ya. Jadi ya sejauh mata memandang dari 5 sampai 19 kita ngeliat memang ya kok dibilang akum sih so-so lah ya. Enggak lah. Ya tipis lah akum pun ya. Tapi ya kalau misalnya dilihat dari tanggal 15 seminggu terakhir ya apakah akum ya akum ya. Asingnya ya tinggal dilihat nih. Data dari tanggal 15 jebret. Nah, XL masuk ya udah tunggu dulu gitu ya. Tunggu sampai XL YP-nya keluar dulu, ada di sebelah kanan ya, di sini jualan, baru teman-teman beli si data. Nah, data ya siapa yang jual? MG ya, ada Mamang Guyur. Jadi wait and see dulu. Gitu ya. Oke, mantap ya. Sip. Next lagi ya. Oke, lanjut. Nah, indikator wajib untuk technical analysis itu apa? Nggak ada yang wajib sih. Sebenarnya fokusnya pada market structure aja tuh udah sangat-sangat membantu lah teman-teman ya. Aku sih pakai satu. Nah nih DCII, kemarin yang pengen titip sendal satu lot di DCII. Oke, ini menarik banget ya, Mas Eman suka ya. Mas Eman nggak mampu beli DCII. Oke, sorry. Nah, DCII, nah ini kalau kemarin sih tak bilang ya, ini koreksinya memang masih akan dalam gitu ya. Nah, terakhir itu memang kena Fibo 2,618 ya di 235.500 and then mantul ya. Ini akan susah lah untuk dianalisa ya, tapi ya menurut Mas Emon ya ini challenge-nya menarik gitu ya. Nah, DCII kembali ya. Kita pakai line chart biar dapat struktur pergerakan harganya. Jadi kalau DCII mau naik ya at least dia klaim dulu lah 246.525. Supaya apa? Supaya kita ngelihat oh ini bener-bener nih. Ternyata si DCII bisa create yang namanya another higher low ya. Supaya kita tahu oke, bottomingnya memang di 235.500. Nah kalau gagal ya dicek lagi nih. Nanti ya next potensi penurunannya terakhir di 235.500. Kalau misalnya breakdown kita cek di 226.000 gitu. Kenapa? Karena ya 226.000 itu adalah area resisten yang sebelumnya udah berhasil dia tembus. Jadi basically ini adalah uji area support terakhir gitu ya. Gitu aja sih untuk DCII gitu ya. Nah kalau misalnya dicek juga DCII yang beli siapa sih? Ya yang punya duit ya. Ini mahal lah sahamnya teman-teman ya. Dan sulit juga buat digerakin ya. Nah ada juga yang beli ya. Nah nih DCII kan, lihat nih 0,0000 ya, ini udah pasti yang nggak liquid ya. Tapi karena ada di longlist ya sudah lah, tak bahas ya. Nggak niat mas, bukan nggak mampu. Kalau aku nggak mampu ya. Bagus lah kalau mampu lah ya. Ini yang beli kan juga tipis-tipis ya temen-temen ya, atas sama bawahnya kelihatan ya. Jual belinya juga 3 lot, 1 lot gitu ya. Ya udah apa yang bisa dianalisa seperti ini gitu ya. Volumenya juga cuma 6 lot gitu kan.
Gitu ya. Jadi ya oke lah gitu ya. Bisa naik ya. Kalau kita ngomonginnya structure ya ini masih turun gitu ya. Nggak bisa dilawan, ini masih turun nih, masih downtrend gitu ya. Ceknya paling 226 kalau mau entry lebih bagus gitu ya. Gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya DCI ya. Simple aja, terus TOR. Nah, ini TOR sebenarnya yang lumayan bagus ya. Nah, lanjut ya. Nah, TOR ini menarik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nontonin live Mas Emon nih, selalu Mas Emon bilang ya, di TOR ini di sini di TOR itu di sini diakum terus gitu ya. Jadi apakah bagus ya? Ini bagus nih. Kenapa? Karena teman-teman posisi belinya itu juga udah waktu koreksi 22% dari Agustus 2025 dan dari ATH di Juli 2021 teman-teman beli pas ya bottomnya kondisi minus 71% dan sekarang 63% gitu ya. Ya mungkin agak nggak make sense sih kalau misalnya bilangnya di situ ya. Mungkin kita lihatnya cek year to date aja ya. Berarti kita cek dari 1 Desember. Ya nggak bisa lah karena di sini tanggal satunya ya. Di sini nih. Karena Januarinya di bagian sini nih. Nah, jadi palingan ya ceknya dari previous high di 10 Oktober ya. 10 Oktober atau makannya Desember ke Desember lah. Ya, jadi kalau year on year ya minusnya 14%. Dan teman-teman lihat kalau based on structure di sini bener-bener kita lihat yang namanya downtrend daripada TOR. Nah, bisa nggak TOR itu berubah gitu ya dari yang tadinya downtrend ke menjadi uptrend? Ini bisa gitu ya. Nah, tinggal diceknya apa? Yang harus dicek itu nanti di sini nih. Kalau misalnya TOR bisa nahan 525-nya ini kuat gitu ya di sini nih, karena 452 sudah bottom, ya ini kalau dia keluar dari 600, ini udah break off structure ya. Gitu. Jadi strukturnya udah ke break nih dari tadinya dia create yang namanya terus lower high ya sama lower low ya, sekarang udah kelihatan dia membentuk structure yang namanya higher low nih. Ini potensi untuk naiknya bisa. Nah, tinggal dicek. Nah, dari dunia per MA-an gimana? Nah, ini menarik nih. Berhasil close di atas MA 100. Potensi untuk naiknya lebih tinggi gitu ya. Tapi tetap nih, kalau misalnya retail FOMO ya paling di bawah koreksi dikit ya itu masih wajar gitu ya, as always teman-teman ya. Nah, ini kan sebenarnya udah ke break lah 565-nya, MA 100 juga break, MA 5, MA 10 juga naik. Semua indikator bilang ini naik nih. Even stochastic slow juga ngasih dia naik gitu ya, ngasih tahu dia naik gitu ya. Kita tinggal cek untuk foreign flow-nya seperti apa, tinggal kita cek foreign flow dari TOWR. Nah, ini yang Mas Emun bilang kenapa TOWR bagus. Kita lihat asingnya terus akum, apakah bagus ya? Ini bagus gitu ya teman-teman ya. Tinggal dicek, oke dari tanggal 5 masih akum terus sampai tanggal 10. Nah, kalau teman-teman mundurin dia akumnya bahkan dari bulan 10. Ya, di sini di bulan 11 ada beberapa kali buangan ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Tapi ya overall kita ngelihat akumulasi terus dari TOR. Apakah ini bagus? Ya ini tetap bagus. Tapi mungkin teman-teman harus menunggu lama karena harganya nggak langsung di respon gitu ya. Nah, kita cek lagi si tower itu kayak gimana. Nah, TOR gitu ya. TOR yang masuk siapa? Seminggu AK, ZP, BK, CC, YU. Bagus nggak? Bagus. Nah, yang jual siapa? PD, XC, XL, YP ya. Ada OD juga retail, ya PD-nya retail apa enggak? Sepertinya iya. Terus kita cek dari Desember, siapa yang akum, simple, BK, AKU, ZP, YU, RX, DR. Nah, ini udah sekuritas-sekuritas asing ya. Bagus nggak? Bagus gitu ya, tinggal tunggu naik aja nih. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin Mas Emon mungkin tahu ya, beli di 500-an tinggal sabar ya. Gitu. Jadi nggak buru-buru masuk lagi, kenapa? Karena dapat entry bagus. Nanti kalau dibawa koreksi lagi gimana Mas? Silakan beli lagi, karena teman-teman tahu teman-teman bersama smart money nih di sini yang semuanya asing akum terus dari bahkan bulan 10. Jadi tinggal tunggu aja lah gitu ya. Itu aja sih palingan gitu ya. Ya kalau dibilang 500 masih murah untuk TOR ya masih murah kalau menurut Mas Emon gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk si TOWR ya. Untuk tower seperti itu masih oke lah gitu ya. Lanjut ya. Mana nih? Tower SMA ya. Nah, ini SMA kepisah ya dari Inet ya. Nah, ini aduh SMA juga sama ya, teman-teman ya. Sama kenapa ya? Karena kalau misalnya teman-teman cek
sama-sama ngikutin FOMO-nya siapa, sama-sama ngikutin FOMO-nya Superbank ya. Nah ini set dalam banget ya. Ini sebenarnya udah sempet TP1 ya teman-teman di grup ya. Kagak tahu udah ini semua udah pada TP apa belum ya. Nah jadi kalau misalnya SCMA ini lanjut turun, nah ini agak sedikit berbahaya kalau dia turun di bawah MA100 gitu ya. Ini potensi untuk drawdown-nya cukup gede. Nah jadi apa? Jadi kita cek dulu foreign flow-nya seperti apa nih teman-teman ya untuk si yang namanya SCMA. Nah SCMA, nah ini agak disayangkan ya. Dia asingnya buang terus nih. Nah ini yang agak sedikit kurang bagus ya dari SCMA ya. Nah teman-teman tahu SCMA buangan terus. Nah, ini harus hati-hati ya. Buat yang belum masuk nanti tunggu dulu, tunggu dia bener-bener bottom baru teman-teman coba masuk. Nah tapi kalau dilihat dari tanggal 11 sampai 12 SCMA-nya turun terus gitu ya. Jadi koreksinya masih akan bisa berlanjut nih gitu ya. Terus kita cek nih SCMA ya. Selama seminggu terakhir kurang lebihnya siapa yang beli, siapa yang jual. Nah ini YU, XC, BQ, XL. Ini XC-nya agak gede ya seminggu terakhir. Buang barang siapa? BK, OD, BB. Ya buangan lah dari asingnya gitu ya. Nah kalau dilihat sebenarnya yang harus dijaga satu lagi ya, kita cek nanti area supportnya di 338 gitu ya. 338, kalau 338 yang lewat lagi ya potensi breakdown lebih jauhnya masih berpotensi. Karena teman-teman cek juga ya, yang namanya stochastic slow udah kebuka lebar, jadi sangat wajar kalau misalnya kita lihat potensinya cukup besar untuk si SCMA untuk turun lebih dalam. Tapi ya kalau misalnya besok ada technical rebound gitu ya, wah ternyata SCMA masih bisa berdiri nih ya di atas 360 ya bagus, berarti tandanya memang buangannya udah mulai selesai. Dan pilihannya dua sebenarnya teman-teman, antara dia jatuh lebih ke bawah gitu ya, atau di sini dia sideways gitu ya sebelum naik lagi gitu ya. Karena kalau dia turun sekali lagi ini udah patah tren ya, makin patah tren gitu ya dari major area supportnya gitu. Itu ya, itu aja sih palingan di SCMA. Nah nanti masuknya gimana, tinggal nanti tunggu rumornya sih video ya. Kalau beneran 2026 ya ini bagus banget nih buat ngambil harganya waktu di bawah, jadi tunggu dulu lah itu ya untuk si SCMA. Oke. Lanjut lagi ya, lanjut lagi kita bahas SEN ya. Jadi ini agak panjang nih untuk infrastruktur ya karena banyak. Nah ini, nah untuk SEN, nah ini juga sama ya, ini semi gorengan ya. Kenapa? Karena sering banget terjadi rejection dan harganya tuh sebenarnya juga nggak terlalu gimana ya, nggak di bawah naiknya nggak kuat, sangat rawan juga bantingan. Nah ini biasa kita pakainya buat day trade ya teman-teman ya. JJS ya, jajan sore dibeli terus paginya jam 10 langsung dijual gitu ya, buat nyari cuan 3-5% short term aja langsung dibuang. Jadi kalau misalnya untuk sekarang ya coba dihindari dulu ya, kayak saham macam SEN tidak retail friendly ya, meskipun teman-teman ngelihat di sini ya, kalau misalnya dibilang untuk day trade bisa nggak mas? Sebenarnya bisa gitu ya untuk pegang sehari 2 hari. Kenapa? Karena ini posisi area sudah oversold dan mantul di 145. Jadi kalau untuk day trade mas ngejar nih 146 TP di 150 151 bisa nggak? Ini bisa tradable ini ya. Gitu. Buat ngejar sampai MA5 set langsung TP gitu ya. Ini bisa. Tapi kalau misalnya untuk di jangka sedikit panjang ya harus hati-hati karena sering sekali terjadi yang namanya sisir ya atau shadow candle ya di sini ya. Tandanya harga dibawa naik banting ke bawah. Gitu. Jadi nggak terlalu panjang buat SEN. Lanjut lagi ISAT ya. ISAT, nah ini juga bagus ya pergerakannya ya, dari tanggal 25 September masih uptrend. Ya naiknya udah 49%. Terus teman-teman lihat juga naiknya konsisten gitu ya, higher low-nya kebentuk di sini. Nah nextnya apa? Nextnya tinggal dipantau dulu nih untuk si ISAT itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia itu bisa bertahan lah, let's say lah ya, tetap di atas 2.300 ya, untuk ke 2.500 ini masih possible. Tapi lihat juga, oh stochastic slow-nya udah crossing up lagi. Kalau ini masih bisa bertahan Senin ya potensi naik tetap ada. Tapi tetap balik lagi ya teman-teman ya, udah mau akhir tahun, coba ngerem dulu. Supaya apa? Supaya kalau nanti teman-teman dapat momentum turun lebih enak masuknya lebih di bawah. Tapi selama nanti kalau kita lihat di sini akumulasi, ya potensi untuk lanjut naik ke atas tetap ada gitu ya. Gitu. Kita cek dulu nih foreign-nya ya untuk si ISAT.
Nah, ISAT ternyata akumulasinya paling gede dari tanggal 15 sampai 18. Tinggal kita lihat 15 sampai 18 di mana. Sini ya. Oke, masuknya juga ya lumayan lah ya, tapi terakhir ada buangan di tanggal 19. Nah, sebelumnya kita lihat outflow dari asing itu dari tanggal 27 bulan 11 sampai tanggal 12. Jadi mulai ada perubahan nih. Tapi ya di tanggal 19-nya buang lagi ya Mas Emon, jadi ragu. Jadi still wait and see dulu karena kita belum lihat ada konsistensi daripada inflow dari asing gitu ya. Lihat akhir tahun, oke, ISAT siapa yang akum? Oh, BB sama si aku. Nah, akunya ada buang barang nggak? Ada ternyata ya. Jadi yang paling banyak koleksi siapa? BB sama BB doang ya. Si AK-nya udah mulai buang barang seminggu terakhir. Oke, ZP, CC, sama RX juga udah mulai jualan. Nah, kita tinggal lihat dari tanggal 1 ya. Ini si BB konsisten pegang nggak? Nah, BB ternyata konsisten pegang tapi mulai buang nih kalau dari tanggal 1. Coba kita lihat tanggal 8-nya, seminggu ya. Jadi 2 minggu ke belakang apakah dia beli apa enggak. Ternyata ya pegang barang paling gede di dia, buang barangnya kapan? Ya buang barangnya di minggu-minggu pertama lah. Kenapa? Karena kalau kita lihat si BB ya, fokusnya pada BB aja, di tanggal 15-nya dia masih beli lagi. Gitu ya, total volume-nya dibeli lagi gitu. Gitu ya. Jadi karena ini sepi juga ya sebenarnya ISAT bisa naik ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi ya ini tadi nih, kita nggak lihat secara spesifik retailnya pada buang barang gitu ya. Jadi ya memang tukaran barangnya bandar gede aja gitu ya. Gitu nih di sini nih. Nah, ini tergantung lah kalau dia bisa ya even minggu ini dia ngasih lihat ke kita dia breakout-nya solid. Nah, ini potensi naik untuk lebih tinggi juga bisa di ISAT gitu ya. Tapi tetap ya pasang remnya teman-teman ya, jangan terlalu agresif ya. Sampai kita lihat marketnya udah selesai koreksi baru naik lagi gitu ya. Karena sepi lah ya akhir tahun. Gitu ya. Next lagi ya. Tuh, untuk ISAT, next EXCL. Ini salah satu yang anomali lah teman-teman ya. Gitu kenapa? Karena ya di pergerakan sini ya kita ngelihat di sini asing turun ya. Di sini asingnya drop, tapi harganya naik. Ya katanya Axiata mau keluar gitu kan. Nah, di sini asingnya mulai masuk lagi nih. Gitu. Nah, ini dicek nih ya. Si EXCL. Nah, EXCL ya kita lihat. Nah, jadi yang kemarin Mas Emon bilang ya, di sini asingnya buang nih 5M, 55M, 93M, 57M, 118M, tapi harganya digas naik terus. Nah, terus teman-teman lihat di sini asingnya mulai masuk kembali gitu ya. Kita tinggal cek dari tanggal 11 sampai tanggal 19 kira-kira siapa yang masuk gitu kan. Nah, untuk EXCL dari tanggal 11 saya tinggal dicek nih, jebret. Oh, AK, AI sama BB masuk, tapi akunya udah mulai buang barang, ya masih ada barang AI sama BB ya, jumlahnya nggak terlalu banyak, buang barangnya itu AZ, PD, CP, YP, XC. Jadi retailnya udah di sebelah kanan juga. Apakah masih bisa naik ya? Seharusnya sih bisa gitu ya, dengan melihat dari tanggal 11 sampai 19-nya akumulasi gitu ya. Jadi ya EXCL anomali lah di sini ya. Tapi kita lihat asingnya masuk lagi, apakah bisa dibawa naik ya? Ini tetap bisa, apalagi dia konsisten gitu ya. Masih harganya closing di atas 3.840. Potensi untuk naiknya masih ada. Tapi tetap ya resiko pantau juga seandainya koreksi jangan sampai lebih dari 3690. Kenapa ya? Karena berpotensi lah untuk jebol lebih dalam gitu ya. Itu aja untuk EXCL. Terus nextnya kita lanjut TLKM ya. Nah, untuk TLKM, nah ini mulai nih ya, mulai agak sedikit turun ya MA5, MA10-nya. Jadi harus dipantau teman-teman ya untuk si Telkom ya. Kenapa? Karena di sini udah mulai kelihatan nih. Oh iya nih, peak nih secara harga nih di mana di level 3.710. Nah, nanti kalau misalnya dia breakdown lagi di bawah 3.420, maka next yang harus teman-teman perhatikan tuh MA 100. Jadi menurut Mas Emon kalau mau beli sih tunggu dulu nih. Clarity-nya di mana nih? Dia di MA 100 mantul lagi atau justru turun? Kalau justru turun berarti harus nunggu lebih lama, sedangkan kalau momentumnya dapat nanti ketika dia itu mantul dari sini, ini enak banget tinggal lanjutin upside-nya gitu ya. Nah, di sini juga sama ya untuk si Telkom, kita cek dulu untuk foreign flow-nya. Kalau misalnya kita lihat dari structure sih sebenarnya apakah ada potensi koreksi ya ini ada lanjutan.
Tapi ya nggak akan lama lagi. Kenapa? Karena teman-teman lihat yang namanya stochastic slow sudah masuk area oversold. Kita tinggal tunggu dia GC ya, atau golden cross. Kalau dia GC dengan posisi juga MA 100-nya itu juga mantul, nah ini cakep banget nih entry posisi untuk teman-teman nge-swing gitu ya di TLKM. Kita cek dulu untuk foreign-nya seperti apa dari Telkom. Nah, sayangnya ya 3 hari berturut-turut buang lah distribusi ya. Ya tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari tanggal 5 sampai tanggal 19, akum nggak ya? Ini masih akum. Tapi menurutku ya kalau misalnya di minggu terakhir bakalan ada outflow terus ya, itu juga tetap relevan gitu ya. Nggak jadi masalah gitu ya. Ditunggu aja dulu, jangan buru-buru entry. At least teman-teman tahu, kita tunggu dulu Telkom untuk koreksi gitu ya. Kita cek ya. Telkom seminggu terakhir dari tanggal apa ya? Tanggal 15 ya. 15, oh CC RX BK masih ada nih, masih punya barang. Paling gede siapa yang pegang ya, paling gede transaction base-nya itu di CC sama BK ya. BK udah mulai buang juga, BB masih koleksi. Jadi apakah oke ya? Oke, tapi tunggu dulu. Kenapa? Karena di sini YU, aku dan KZ buang semua ya. Buang barang semua. Jadi pantau-pantau dulu lah teman-teman ya, pantau-pantau dulu. Kalau misalnya outflow-nya masih terjadi ya ini potensi turun sampai 3.200 juga berpotensi. Kalau besok dia jebol di bawah 3.400 gitu ya. Untuk strukturnya dari si Telkom. Oke. Next lagi. Film ya, ini kegabung juga. Nah, ini sebenarnya yang good news-nya yang waktu itu ya, yang sama SBS ya, yang dibeli ya, harganya langsung naik tinggi. Terus apa ya, kalau misalnya Mas Emon ngeliatnya ya ini agak sulit buat dianalisa. Kenapa? Karena ini sebenarnya stochastic slow-nya turun ya, turun dalam, tapi harganya dibawa sampai naik 10%. Jadi sebenarnya ini wait and see ya teman-teman ya. Nih Mas Emon nggak bisa bahas banyak. Kenapa? Karena yang pertama ya dari 5.000 ya udah tinggi banget ya, naiknya udah 86% something. Terus apa? Terus ya di sini tinggal dilihat nih. Oh iya nih. Nah nih sini ya. Nih. Di sini ya tinggal tinggal ditunggu aja. Kalau misalnya dia tetap besok ya, nggak muluk-muluk misalnya, bisa konsisten aja nih di atas ya, di atas 8.400 ya, ini untuk testing ke 10.000 lagi apakah berpotensi ya, ini masih berpotensi gitu. Tapi ya dicek juga, kalau misalnya stochastic slow-nya turun ya berpotensi lah untuk sekali lagi turun gitu ya. Sebenarnya, tapi ya dicek dulu, kalau foreign flow-nya ternyata sangat kuat ya, bisa kita skip untuk foreign untuk stochastic slow-nya ya. Nah, jadi film kemarin harga naik, asingnya buang. Nah, ini yang harus agak curiga sedikit gitu ya. Tinggal kita cek film. Nah, film khususnya 19 dulu kali ya. 19 kita cek. Jebret. Nah, ini kan sepi ya teman-teman ya. Transaksinya kecil. IF, BK, MG, sama XL doang. Cek lagi YU, AZ, ZP, CC. Nggak bisa ngambil kesimpulan. Nah, berarti kita tinggal cek dan buang barang paling banyak tuh si siapa? Si YU gitu ya. Gitu. Kalau menurutku ditunggu lah. Kenapa? Karena kita ngeliat di sini asingnya buang barang. Itu ya untuk film ya. Pantau dulu lah. Dia masih kuat nggak di 8.400? Kalau nggak kuat ya udah biarin aja dulu turun. Kalau misalnya dapat 7.200, kenapa enggak nih? Kalau mau masuk lagi di film gitu ya. Nah, terus lanjut lagi satu lagi. WERG ya. Nah, ini WERG kayaknya semi-semi goreng-gorengan lah ya dari dulu ya. Nah, WERG sebenarnya ya begitulah teman-teman ya, semi-semi gorengan lah. Bahkan kita bilang gorengan ya. Itu kenapa ya? Karena ya harganya di situ-situ aja gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya saham-saham yang enak buat teman-teman short term trade doang. Trade di 102 ya, cuan 3 sampai 5% langsung di TP ya, langsung di cuan bungkus. Kenapa ya? Udah lumayan. Karena tahu ini sahamnya kagak bergerak ya, di bawah ke 118 banting, di bawah ke 118 banting gitu kan. Terus beberapa kali juga pola-polanya kelihatan banget di sini ya nih, kayak di sini dibawa naik terus koreksi terus, dibawa naik terus dibawa turun gitu kan. Jadi yang pertama hati-hati kalau misalnya dicek ya di sini apakah ini bagus ya. Kalau teman-teman untuk day trade ya ini bagus nih. Kenapa ya? Double top gitu, double bottom gitu kan. Ini cukup kejar 3% atau 2-3 fraksi sebenarnya udah lumayan nih. Saya dari 102 ke 105 gitu ya.
3 fraksi udah lumayan 2,7% nih di sini. Gitu. Jadi yang nggak banyak lah untuk si WIRG. Kalau teman-teman consider untuk entry ya, libur-liburan untuk day trade cantik ya, ini bisa aja nih masuk 102, jual 105, 104 gitu ya. Itu aja sih, nggak banyak untuk WIRG ya. Karena ya dari supportnya udah kelihatan ya, bagus gitu. Tapi bukan buat jangka panjang. Mungkin tinggal dilihat untuk asingnya masuk nggak. Kalau asingnya tipis ya jangan gitu kan. Ini kenapa nggak tak rekomendasikan juga ya, karena teman-teman ngelihat nih, WIRG tuh tipis ya asingnya masuknya. Jadi kurang bagus sebenarnya. Ya meskipun dia satu sektor, tapi ya kalau kayak tadi ya, kalau misalnya emang kurang bagus, Mas Emon akan bilang kurang bagus. Nextnya DOOH ya. Nah, ini DOOH di bawah arah ya. Kayaknya suspend ya DOOH ya. Suspend nggak dia? Ini kan suspend ya. 360 suspend dari tanggal 12 sampai 19. Tua gak 456. Nah, ya seminggu lebih lah. Saran Mas Emon apa? Jangan masuk. Kita nggak tahu ya, kalau misalnya Mas besok ternyata di bawah arah lagi gitu. Kalau misalnya di bawah arah bagus ya, congrats ya buat yang dapat di bawah. Silakan teman-teman hold, nggak apa-apa, mantep selama teman-teman masih cuan 2 jempol ya gitu. Tapi jangan sampai nyangkut, itu aja ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas aku pengen FOMO, boleh nggak? Boleh teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman titip sendalnya, beli 1 lot. Kalau misalnya nanti turun, teman-teman sudah tahu, oh ini ya kalau FOMO, beli di pucuk setelah suspend. Jadi suspend itu sebenarnya makin 50-50 teman-teman ya. Kenapa ya? Karena kita kagak tahu nih mau dibawa naik atau dibawa turun. Tapi teman-teman lihat, biasa yang naiknya sudah terlalu tinggi ya, kayak gini, ini sangat memancing retail untuk masuk, dan disitulah biasanya langsung dibanting. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin mau FOMO, Mas, aku mau FOMO dong, boleh nggak? Boleh. Titip sendalnya 1 lot ya. Kalau misalnya dibawa naik, at least teman-teman bisa beli seblak. Nanti kalau dibawa turun, ya udah duit belajarnya jadi lebih murah. Oke? Itu aja ya untuk infra ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pegang doh dari bawah 260 ya, next targetnya ada di 420. Buat yang punya barang ya, ingat ya, buat yang udah punya barang dari under 260, silakan di hold, potensial upside-nya masih ada. Tapi ingat ya, sometimes semakin lama dia itu suspend ya, potensi koreksinya juga semakin tinggi gitu ya. Jadi kurang lebih itulah ya teman-teman ya, untuk bahasan saham-saham infrastruktur ya sama teknologi digabung, sekitar 16 saham. Ya panjang, iya panjang, tapi ya semoga membantu lah ya. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman ya.